Renata ini sengaja ditidurkan oleh Akbar guys. Karena kalau enggak ia bisa ngamuk tuh saat mendengar suara azan. Halo guys, kembali lagi bersama aku Elpida di channel Cerita Elpida. Nah guys, di video kali ini aku akan membahas tentang alur cerita film lagi nih. Nah, film yang akan aku bahas kali ini adalah film yang bertema horor yang berjudul Roh Fasik. Film ini dirilis pada tahun 2018 yang disutradarai oleh Hadroh Daeng Ratu. Nah, penasaran gak tuh gimana alur cerita filmnya? Yuk tonton video ini sampai habis ya. Cerita dimulai dari seorang ibu yang bernama Zahra sedang melakukan jamaah sholat bersama putrinya yang bernama Amira. Nah, setelah selesai sholat, tiba-tiba Zahra ini diserang oleh sosok misterius. Melihat hal itu, Amira pun menjerit dong. Langsung deh ayahnya yang bernama Akbar ini datang. Tapi sayangnya Zahra ini udah gak bisa diselamatkan. Scene selanjutnya menunjukkan waktu udah berlalu 2 tahun nih. Nah, di situ terlihat Akbar sudah nikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Renata. Tapi Akbar ini masih belum bisa move on dari almarhum istrinya. Ia pun masih sangat terpukul atas kematian almarhum istrinya yang sangat tidak wajar. Nah, Akbar ini udah gak mau sholat lagi guys. Ia merasa bahwa Allah ini gak adil sama dia karena telah mengambil istrinya dengan cara yang tidak wajar. Nah, singkat cerita, teman Akbar yang bernama Ustadz Hasan ini berkunjung ke rumahnya. Ustadz Hasan ini mengingatkan kepada Akbar agar kembali ke jalan Allah dan bisa mengikhlaskan kematian istrinya. Tapi Akbar ini malah marah dan mengusir Ustadz Hasan guys. Lalu Ustadz Hasan ini mendatangi seorang kiai yang biasa dipanggil Abi. Ia menceritakan kepada Abi apa yang terjadi kepada Akbar guys. Di malam harinya tiba-tiba Akbar ini mendengar suara teriakan Renata. Ia pun langsung berlari menghampiri Renata. Dan ia pun sangat kaget dong ketika melihat Renata ini memeluk sosok yang menyerupai dirinya. Tak lama kemudian sosok itu berubah menjadi sosok hitam besar yang sangat mengerikan guys. Nah, setelah kejadian itu keesokan harinya Akbar ini mendatangi Abi guys. Di situ Abi menasihati Akbar agar bisa mengikhlaskan istrinya dan kembali ke jalan Allah dengan cara sholat dan membaca Al-Quran untuk menyejukkan rumahnya. Tapi Akbar ini malah menjawab bahwa dia gak akan ikhlas belum tahu siapa sebenarnya yang telah membunuh Zahra. Di scene selanjutnya menunjukkan Amira sedang tidur siang guys. Ia bermimpi menemukan sebuah pisau yang terbungkus kertas dan bermimpi bahwa ibu tirinya yang bernama Renata ini berusaha untuk membunuhnya. Lalu scene kembali kepada Akbar yang sudah pulang ke rumah. Ia pun bicara kepada istrinya Renata kalau malam itu dia akan pergi. Di malam harinya saat Amira ini sedang mengaji, tiba-tiba ia mengetahui bahwa ibu tirinya ini kesurupan guys. Amira ini langsung menelpon Ustadz Hasan karena ayahnya gak ada di rumah. Dan akhirnya Ustadz Hasan pun datang guys. Lalu ia mencoba untuk berkomunikasi dengan iblis yang telah merasuki tubuh Renata. Kemudian terjadilah pertarungan antara Ustadz Hasan dengan iblis yang telah merasuki tubuh Renata itu. Pada akhirnya Ustadz Hasan ini menang dan Renata pun pingsan guys. Tak lama kemudian Akbar ini datang memergoki Ustadz Hasan sedang berduaan bersama istrinya di kamar. Ia menuduh bahwa mereka telah melakukan hal yang aneh-aneh. Lalu diusirnya tuh Ustadz Hasan dari rumahnya. Keesokan harinya Akbar ini marah banget sama Renata. Renata ini menjelaskan semuanya kepada Akbar, tapi Akbar ini tetap gak percaya dong. Di sisi lain terlihat Ustadz Hasan sedang menceritakan semuanya kepada istrinya guys. Istri Ustadz Hasan ini menasehati bahwa ia harus tetap berusaha untuk bawa Akbar kembali ke jalan yang benar. Pada malam harinya Akbar ini mau pergi keluar lagi guys. Nah, Amira ini nyelutuk tuh bertanya kepada ayahnya, sebenarnya ayahnya ini pergi kemana sih setiap malam? Tapi Akbar ini gak mau menjawab dan menyuruh Amira untuk segera tidur. Ternyata salah seorang sahabat Ustadz Hasan yang bernama Kemal ini memergoki Akbar sedang berada di makam almarhumah istrinya Zahra guys. Hal itu dilakukan Akbar setiap malam karena meratapi kematian istrinya. Nah, keesokan harinya Kemal ini menemui Ustadz Hasan untuk menceritakan apa yang telah ia lihat semalam. Di sisi lain terlihat Renata kembali mendapatkan teror mistis guys.
Dan yang paling epik nih, pada saat di gudang ia dihempaskan ke sana kemari oleh sosok itu guys hingga pingsan. Melihat hal itu, Akbar ini segera membawa Renata keluar dari gudang. Sedangkan Amira menemukan sebuah pisau yang terbungkus oleh kertas di gudang guys, sama seperti apa yang ia temukan di mimpinya. Lalu Akbar ini menemui Abi untuk menanyakan teror yang telah menimpa istrinya. Nah, Abi ini menjawab bahwa ada dua kemungkinan manusia bisa melihat makhluk gaib, yaitu seorang pendusta dan seorang yang telah bersekutu dengan makhluk gaib itu. Pada sore harinya, Ustadz Hasan dan Kemal datang nih untuk menjenguk Renata. Di situ mereka mendapati Renata ini sedang tidur guys. Renata ini sengaja ditidurkan oleh Akbar guys, karena kalau enggak ia bisa ngamuk tuh saat mendengar suara azan. Kemal mencoba untuk meruqyah Renata guys, tapi gagal. Nah, Renata yang sudah kerasukan ini tiba-tiba mencekik Kemal. Lalu Ustadz Hasan membacakan ayat Al-Quran dan Renata pun tertidur kembali. Setelah berapa lama, Ustadz Hasan dan Kemal pun pamit pulang guys. Tapi tiba-tiba Renata ini ngamuk lagi dong karena mendengar suara azan. Ternyata Renata ini kesurupan lagi. Nah, Ustadz Hasan ini mencoba untuk berkomunikasi dengan iblis yang telah merasuki Renata. Iblis itu berkata bahwa Renata ini sudah ingkar janji kepadanya untuk menjauhkan semua manusia kepada Allah. Lalu Ustadz Hasan membacakan ayat Al-Quran dan Renata ini kembali tertidur. Keesokan harinya, Ustadz Hasan ini mendatangi Abi dan menceritakan semua yang telah terjadi di rumah Akbar. Abi pun menjawab bahwa orang yang telah melakukan perjanjian dengan iblis itu sendirilah yang bisa menyelesaikan perjanjian itu. Lalu Sin menunjukkan di rumah Akbar yang memperlihatkan Renata ini sedang kesurupan guys dan mencoba untuk membunuh Amira. Tapi untungnya Akbar ini segera datang dan menyelamatkan Amira. Tak lama kemudian, Abi dan Ustadz Hasan datang nih. Lalu Abi ini bertanya kepada Renata apakah benar ia pernah melakukan perjanjian dengan iblis. Dan akhirnya Renata ngaku nih bahwa ia pernah pergi ke rumah seorang dukun dan melakukan perjanjian dengan iblis. Abi pun menyarankan bahwa Renata ini harus kembali ke sana untuk menyelesaikan perjanjian itu. Renata berangkat ke sana bersama Akbar. Sedangkan Amira menunjukkan kepada Abi pisau yang terbungkus kertas yang ia temukan di gudang guys. Melihat hal itu, Abi langsung menyuruh Ustadz Hasan dan Kemal untuk segera menyusul Akbar dan Renata. Scene selanjutnya menunjukkan Akbar dan Renata sudah sampai di tempat itu guys. Dan tiba-tiba Renata ini diserang berkali-kali oleh sosok iblis itu hingga sekarat. Lalu Renata ini ngaku tuh kepada Akbar bahwa ia adalah dalang dari kematian Zahra. Ia bersekutu dengan iblis untuk membunuh Zahra agar ia bisa menikah dengan Akbar guys. Untuk itu, ia melakukan sebuah perjanjian dengan iblis itu agar membawa keluarga Akbar ini jauh dari Allah. Tapi usahanya gagal guys karena Amira ini tetap taat beribadah. Setelah itu iblis ini menyerang Akbar guys. Nah, nasib baik Ustadz Hasan dan Kemal ini datang. Saat mau menolong Renata, ternyata Renata ini sudah meninggal guys. Dan pada saat mereka mau keluar dari tempat itu, tiba-tiba mereka diserang oleh iblis itu. Lalu terjadilah pertarungan yang sangat hebat dengan iblis itu guys. Dan pada akhirnya iblis itu pun lenyap dan film pun berakhir. Oke guys, sekian dulu alur cerita film horor kali ini. Nah, untuk alur cerita film horor ini akan tayang setiap malam Jumat ya guys. Nah, bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan ketika aku upload video baru. Oke guys, see you on the next video. Bye-bye.